Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Sebelumnya izinkan saya selaku Master of Ceremony memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Fitri Andriasi. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Peter Sahertian, MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Khairul Huda, MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Ibu Dr. Insinyur Heni Leandro, SPT, MP, IPM, ASEAN Engineering. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Haji Sudidul Aji, MSI, beserta seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Hilyatu Nikma beserta jajarannya. Serta yang kami hormati pula peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih untuk seluruh media partner yang sudah mensupport acara ini, yaitu yang pertama, Warta Cakrawala, yang kedua, News Unikama, yang ketiga, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang keempat, Buku tentang hari ini. Yang kelima, Bidadari Unikama. Yang keenam, Event Malang. Serta panitia pelaksana yang telah mendukung berjalannya acara ini. Agungnya arti syukur, indahnya mutiara puji, hanyalah patut kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi. Dialah Dat yang maha penyayang namun tak pandang sayang, Dat yang maha pengasih namun tak pilih kasih, serta Dat yang kekal abadi walau yang lain telah musnah dan mati. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu dengan adanya dinul Islam wal iman. Pada hari ini, kami Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang mempersembahkan acara yang sangat luar biasa, yakni Seminar Nasional dengan mengangkat tema Bisik, Bincang Asik Demokrasi. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai Master of Ceremony kurang pantaslah bila memperpanjang kata, maka akan segera kami bacakan susunan acara yang telah terangkai sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Dirangkai acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan-sambutan menempati acara kami yang ketiga. Acara yang keempat, pemaparan materi dan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan acara yang terakhir, yakni penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya.
Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Danang Adi Kumara dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Pieter Soehardin, MSI. Yang saya hormati dan saya takdimi seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, yang pada kesempatan kali ini akan digantikan oleh stafnya, yaitu Kepala Kes Bungpol Jawa Tengah, Bapak Herudin SHMH. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya di Jawa Tengah lagi kena bencana, tepatnya di Semarang, dengan adanya tanggul yang jebol. Oleh karena itu, Bapak Ganjar yang sebagai pemimpin harus turun langsung begitu. Semoga segala permasalahan di sana ataupun segala permasalahan yang ada di Indonesia segera terselesaikan. Kemudian yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Hasanuddin Wahid selaku DPR RI Komisi 10 Dapil Malang Raya yang akan menjadi pemateri di hari kedua besok dengan tema negara dan politik kesejahteraan. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau akan mengisi di hari lahir dengan materi demokrasi Pancasila.
Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Sahabati Khiliantul Hikmah. Kemudian teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, baik dari kalangan mahasiswa, kalangan siswa, ataupun masyarakat umum. Saya ucapkan selamat bergabung di dalam seminar nasional online kali ini. Seminar yang diadakan oleh kami, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahannya, rahmat serta hidayahnya kita bisa bertemu, bersilaturahmi walau secara virtual, semoga dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tampaknya yang akan saya sampaikan sebagai ketua panitia atau yang mewakili jajaran panitia, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ada perubahan dari pemateri yang akan menyampaikan materi pada seminar kali ini. Untuk itu saya mewakili dari jajaran panitia, mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan semua hal ini. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk pemateri yang sebagai pengganti ini juga tidak kalah hebat dari pemateri sebelumnya. Melihat latar belakang beliau semua ini, untuk masalah latar belakang yang luar biasa, jadi tidak diragukan lagi untuk masalah kualitasnya. Unjur mankola, walatan jur mankola. Lihatlah dengan apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicarakan. Bukan siapa yang berbicara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan atau mentransfer ilmunya kepada kita semua. Tak lupa juga saya berterima kasih terhadap peserta semuanya atas partisipasinya langsung untuk bergabung bersama kami dalam memeriahkan kegiatan seminar online pada kali ini. Tak lupa pula saya sebagai ketua panitia, ketua pelaksana, berterima kasih kepada teman-teman panitia, jajaran panitia yang sudah berperan langsung meluangkan waktunya untuk melangsungkan program kerja kita kali ini. Jadikanlah momentum kita pada seminar kali ini sebagai kewajiban kita untuk mencari ilmu atau mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi kita sebagai generasi bangsa Indonesia yang mempunyai warisan demokrasi dari para pendahulu kita, yang memang harus memahami demokrasi dari berbagai sudut seperti itu. Begitu, anggaplah seminar nasional ini sebagai sekolah kalian dan pemateri adalah guru kalian. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, dimanapun tempat adalah sekolah, siapapun orang adalah guru. Berbicara mengenai pendidikan teman-teman, untuk mencari ilmu, saya teringat kata Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Untuk itu, jika kita mau ilmu yang bermanfaat, haruslah melalui perjuangan. Sama halnya yang dikatakan oleh Sultan Syahrir. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Pada intinya, semua itu harus butuh perjuangan, pengorbanan, pertaruhan, baik itu waktu ataupun hal apapun. Seperti yang dilakukan teman-teman semua kali ini, saya yakin kalian hari kali ini pasti harus menaruhkan, mengorbankan waktu dan segala macam. Semoga pasca seminar kali ini kita semua menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terakhir dari saya, sekali lagi saya mewakili jajaran panitia, mohon maaf dari apa yang kami sampaikan, dari apa yang kita kekurangan dari kami, karena kekurangan hanyalah milik saya, kesempurnaan hanyalah milik kalian semua. Terakhir dari saya, ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur perjuangkan, tetap tangan terkepal dan maju ke muka. Waulau muwafiq la mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.
Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kepada Kiliatu Nikmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam demokrasi dan salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Peter Sahertian, MSI, dan yang saya hormati juga kepada seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti agenda seminar nasional demokrasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga kepada Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yakni Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, SHM MIP, ataupun yang mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik atau Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yakni Bapak Heuridin SH.MH. Selamat pagi, Bapak. Dan yang terhormat dan yang terakhir juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan peserta yang hadir di acara seminar demokrasi pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara seminar pada pagi hari ini. Saya selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa mengucapkan selamat datang dan selamat berdiskusi kepada seluruh partisipan acara seminar nasional pada pagi hari ini. Hari ini tepatnya di tanggal 30 Mei 2022, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa mengadakan seminar nasional dengan tema BISIK, Bincang Asik Demokrasi. Karena berbicara tentang demokrasi menjadi hal yang sangat hangat dan bahkan dekat dengan kita sebagai berbagai lapisan yang menjadi pokok pembangunan bangsa, yang mana baik dari segi lapisan pelajar pun kita harus paham terkait demokrasi yang baik dan tepat. Dalam ranah lingkup mahasiswa pun kita dituntut untuk dapat paham dan dapat menjaga demokrasi yang baik di Indonesia. Baik dari segi lapisan masyarakat pun kita juga dituntut untuk turut andil dalam menjaga demokrasi yang baik di negara kita. Jadi kiranya besar harapan saya selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan memberi ruang aman dalam berbincang demokrasi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ruang yang kami sediakan untuk saya harap semoga kedepannya dari perbincangan hari ini bisa memperkuat pemahaman anak bangsa terhadap demokrasi yang baik dan bisa turut serta dalam menjaganya serta dapat berkontribusi aktif dalam agenda-agenda demokrasi dan dapat mengaktualisasikan diri ke agenda demokrasi yang tercermin di dalam perilakunya. Mungkin akhir kalam dari saya. Selamat datang dan selamat berdiskusi bagi seluruh partisipan pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam demokrasi, dan salam Pancasila. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Peter Sahertian, MSI, dipersilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar demokrasi. Pak Rektor ada atau enggak? Atau yang mewakili Bapak Khairul Huda. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, jajaran Rektorat Unikama, Ibu Kepala Pusat Penalaran Unikama Bu Rizky, saya lihat Pak Kukuh sebagai Sekretaris Program Studi BPKN, para dosen, wabil khusus Ketua dan Pengurus MPM Unikama yang kami banggakan, para aktivis, mahasiswa, peserta, dan seluruh panitia
yang telah berjuang, telah berusaha untuk mewujudkan acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas nama pimpinan, atas nama Sivitas Akademika, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Kesbangpol Jawa Tengah. Di tengah kesibukan beliau yang begitu padatnya, apalagi kemarin kita mendengar ada sedikit bencana, sedikit musibah di Jawa Tengah, semoga apa yang dialami di sana segera bisa teratasi dengan baik, sehingga warga, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia ini bisa terselamatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak yang mewakili Pak Gubernur untuk memberikan pembelajaran secara nyata kepada mahasiswa kami di dalam berdemokrasi. Pengalaman Bapak, saya yakin pengalaman jenengan sebagai mungkin aktivis dulu, kemudian mungkin dari berbagai jabatan-jabatan Bapak akan menjadikan sebagai experiential learning bagi mahasiswa kami di dalam belajar berdemokrasi. Kita memahami, kita mengetahui bersama bagaimana perjalanan bangsa Indonesia yang begitu dinamis di dalam menghasilkan berbagai rumusan yang akhirnya berujung pada suatu rumusan yang sangat-sangat kita banggakan, yaitu ideologi Pancasila yang digali dari berbagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Dan itu yang harus kita tetap pertahankan. Adanya serbuan, adanya berbagai upaya rongrongan dari berbagai ideologi, termasuk yang terutama yang akhir-akhir ini, terutama ideologi yang bersifat transnasional, tentu harus kita waspadai. Jangan sampai hal yang baru yang belum tentu sesuai dengan bangsa kita ini akan berhasil, jangan sampailah seperti itu. Jadi kita tetap pertahankan apa yang sudah ada yang sesuai dengan bangsa ini. Karena itu muncullah jargon NKRI harga mati dan sebagainya yang perlu kita dukung agar bangsa ini tetap jaya selamanya. Kita memahami belajar berdemokrasi butuh waktu yang panjang. Amerika yang ratusan tahun ternyata masih saja terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita bangsa Indonesia yang belum terlalu lama. Nah, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sebagai kampus multikultural tentu bertanggung jawab secara moral dan akademik untuk menghasilkan generasi dan lulusan yang Indonesia banget. Jadi kalau mungkin harapan kami, milenial sangat dibolehkan dan tidak apa-apa, memang seharusnya seperti itu karena memang mahasiswa, tetapi tetap haruslah bercita rasa Indonesia. Sehingga harapan kami dari kegiatan ini mulai hari ini, besok, dan yang seterusnya, yang saya lihat akan dihadiri oleh narasumber-narasumber yang sangat-sangat kompeten. Beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah berpengalaman langsung di dalam berdemokrasi. Kalau kita akan mungkin masih bersifat teoritis, mahasiswa mungkin masih belajar, tetapi beliau-beliau saya melihat orang-orang yang sudah berpengalaman. Sehingga silakan digali sebanyak-banyaknya, silakan ditanyakan bagaimana menerapkan, bagaimana mengembangkan demokrasi terutama di kampus. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada Bapak pemateri, kepada seluruh mahasiswa, kepada para hadirin, terutama panitia, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami aturkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya penghargaan kepada Anda semua yang telah menyelenggarakan acara yang sangat-sangat bagus ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berseminar. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan seminar nasional bincang asik tentang demokrasi, saya nyatakan dibuka. Akhir kalam, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Huda yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusinya. Kesempatan seminar kali ini. Baik, moderator kita kali ini adalah Asri Ma'rifatul Hidayah, yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jabatan 1. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Periode 2021-2022. 2. Wakil Ketua Umum HMPS PPKN periode 2021-2022. Moto,
Muda berkarya, tua tetap jaya. Langsung saja kita sambut moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi kepada Asri Ma'rifatul Hidayah. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih. Kita awali dengan sebaik pantun untuk memulai perbincangan pada pagi hari ini. Menunggu itu rasanya sangat jenuh. Bagai menanti janji tak pasti. Kusampaikan terima kasih kepadamu, wahai sahabatku, Master F. Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Asri Ma'rifatul Hidayah sebagai moderator dalam seminar nasional dengan tema Bincang Asik Demokrasi yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas pengantar tentang demokrasi. Di mana demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit, seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, maupun kaum profesional lainnya. Dalam hal ini, perbincangan tentang demokrasi semakin memberi dorongan kuat agar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena wacana tentang demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan. Oleh karenanya, demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Dahl tahun 1971 mendefinisikan bahwa sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dengan demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah itu demokrasi liberal pada masa Orde Lama tahun 1950 sampai 1509, kemudian beralih ke demokrasi terpimpin yang juga pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Setelahnya, demokrasi terpimpin beralih lagi ke demokrasi Pancasila pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Dan pada Orde Reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi reformasi. Nah, sebelum kita menyambut narasumber kita pada pagi hari ini, ada sebaik pantun buat teman-teman sekalian. Hari Senin bangun pagi, pergi ke Zoom langsung beraksi. Tampaknya hadirin masih sepi. Mari kita bincang demokrasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Beliau adalah seorang Gubernur Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, atau yang mewakili Bapak Khairuddin, SH, MH, dipersilahkan. Terima kasih. Saya Khairuddin. Salam Pancasila. Salam.
Mbak Moderator, apa saya langsung mulai? Monggo Bapak, bisa dimulai. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mohonkan izin Bapak Gubernur Jawa Tengah tidak dapat hadir secara pribadi pada kesempatan yang berbahagia ini dikarenakan tugas beliau yang sangat padat sekali, jadwal beliau pada pagi hari ini. Beliau mewakilkan kepada saya, nama saya Hairudin, selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Saya mohon izin untuk membacakan secara lengkap pidato kunci yang sudah disusun, pidato kunci Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Haji Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Para narasumber, panitia penyelenggara, peserta seminar, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan berdiskusi pada acara seminar demokrasi Bisik Bincang Asik yang diselenggarakan oleh MPM Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terselenggaranya forum ini. Selain menjadi nawaitu kita dalam mengawal proses demokrasi yang berjalan di tanah air, forum ini juga strategis sebagai media untuk memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan mahasiswa tentang cara berdemokrasi dan berpolitik yang santun dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya sebagaimana yang terlihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tujuan demokrasi sangatlah mulia, bukan sekedar bergaya menjadi negara yang gagap, yang menjadi negara yang gegap gempita, namun menjamin semua rakyat tak hidup melarat. Pendidikan mudah didapat sepanjang hayat, yang berbeda pendapat masih mendapatkan tempat. Jika sakit tak sulit untuk berobat, dan membentuk bangsa bermartabat karena pemimpin yang dipilih untuk menjadi penyelamat. Demokrasi tidak hanya berbicara kebebasan memilih saat pemilu. Lebih dari itu, demokrasi ialah kebebasan bagi masyarakat untuk beragama, bersyarikat, menyampaikan pendapat, dan sebagainya
selama itu tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berangkat dari sistem demokrasi ini, tentu masyarakat mulai berani dan mengekspresikan apa yang ia rasakan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Payung hukum sudah terbuka. Hal inilah yang kemudian menjadi pegangan saya dalam membangun Jawa Tengah. Saya selalu membuka ruang-ruang demokrasi seluas-luasnya. Kita buat kanal-kanal yang memungkinkan masyarakat bisa melaporkan hal-hal apa saja, seperti keresahan mereka terhadap pembangunan, laporan jalan rusak, pasar yang becek dan semrawut, pelayanan pembuatan izin usaha yang lambat, hingga ruang untuk berbagi ide, urung rembuk, masukan, dan usulan pembangunan. Setiap musrenbang, kita selalu libatkan seluruh unsur masyarakat yang ada, sahabat difabel, kaum perempuan, pelajar, pemuda, petani, nelayan, UMKM, juga warga miskin, perwakilan parpol, dan lain-lain. Saya juga membuka layanan aduan 24 jam lapor GUP di laman jateng.go.id, tetapi juga lewat SMS dan hotline center yang bisa menggunakan HP jadul sekalipun. Saya juga selalu membantu dan tanggapi setiap komen yang ada di medsos saya, baik di Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube. Setiap bupati, wali kota, dan OPD saya perintahkan membuka kanal-kanal pengaduan dan komunikasi dengan masyarakat seluas-luasnya. Ini semua saya lakukan agar setiap keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan usulan maupun ide-ide pembangunan dari setiap elemen masyarakat bisa langsung kita eksekusi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, berbicara demokrasi tentu tak lepas dari Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Melalui IDI, kita akan dapat mengetahui proses konsolidasi demokrasi yang berjalan, apakah sesuai dengan jalur demokrasi ataukah belum. Di samping itu, IDI juga dapat digunakan sebagai tolak ukur aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki dalam ruang lingkup demokrasi Indonesia yang dimanifestasikan dalam bentuk program dan kegiatan dalam mendukung jalannya konsolidasi demokrasi. IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di berbagai provinsi seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, DPRD, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Relevansi IDI terhadap perencanaan pembangunan dapat dijadikan rujukan
karena data-data yang ditunjukkan IDI mendasarkan pada perkembangan pelaksanaan di 3 aspek, 11 variabel, 28 indikator demokrasi di sebuah provinsi. Berdasarkan berita resmi BPS tanggal 18 Agustus 2021, IDI di Jawa Tengah tahun 2020 mencapai 75,43 dalam skala 0 sampai 100, yang berarti ada pada kategori sedang. Angka ini mengalami sedikit penurunan 1,79 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah tahun 2019 yang mencapai sebesar 77,22 poin. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2009, capaian IDI hanya besar 66,40. Angka ini terus mengejar tingginya tahun 2016 sebesar 77,44. Namun kembali turun hingga 2016, lalu membaik sejak 2017, yaitu menjadi 70,85 poin. Terus naik menjadi 77,22 pada tahun 2019, dan tahun 2020 sedikit turun, yaitu pada angka 75,43. Komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan mengandung 28 indikator, meliputi 1 aspek kebebasan sipil, memiliki 4 variabel, yaitu kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkeyakinan. 2 aspek hak-hak politik, memiliki 4 variabel, yaitu hak memilih, hak dipilih, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan juga pengawasan. 3 aspek lembaga demokrasi, memiliki 4 variabel, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peran peradilan yang independen. Fluktuasi angka IDI ini mencerminkan dinamika situasi demokrasi di Jawa Tengah. Ada beberapa langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian perolehan nilai IDI dengan melakukan beberapa hal. Pertama, meningkatkan kesadaran, komitmen, dan toleransi masyarakat terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa menggunakan kekerasan. Kedua, peningkatan kapasitas kinerja pemerintah dalam mengelola kehidupan keagamaan dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, lebih didorong peran perempuan dalam berpolitik, terutama sebagai legislator DPRD. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya mohon bantuan serta kerjasamanya untuk semua pihak, khususnya rekan-rekan MPM, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan seluruh mahasiswa untuk dapat bersama-sama meningkatkan capaian IDI. Semoga ke depan capaian IDI mengalami peningkatan seiring berkembangnya dinamika politik nasional. Saya juga titip pesan kepada rekan-rekan MPM dan mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang agar terus berkontribusi dan berperan aktif guna menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Salah satunya adalah dalam melawan hoax, money politik, dan politik identitas. Ini penting mengingat dalam beberapa periode pemilu maupun pilkada, beberapa hal negatif tersebut terus muncul dan memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya dalam iklim demokrasi Indonesia, tetapi juga dapat mengancam disintegrasi bangsa. Ke depan, mari kita lindungi Indonesia, perkuat persatuan, rawat kebinekaan. Jangan hanya karena kontestasi demokrasi 5 tahunan, kita
tercerai-berai. MPM Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpolitik dengan jujur, no hoax, anti politik identitas, dan anti money politik. Lebih dari itu, saudara semua sebagai kaum muda harus jadi part of solution, bukan part of problem. Berbasis semangat bela negara, saudara harus bertindak memberikan solusi dari berbagai permasalahan kebangsaan di negeri ini. Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus menjadi generasi penerus bangsa yang jujur, inovatif, memiliki kepekaan sosial tinggi, kemandirian, dan tanggung jawab dalam setiap perbuatannya. Pemuda diharapkan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan, dan pembaruan sekaligus mampu menginspirasi dalam segala aspek pembangunan nasional. Anda semua harus berani melakukan hal-hal hebat, memiliki idealisme, kepercayaan diri, dan semangat kerja yang hebat, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta itikat luhur untuk membangun negara. Pemuda harus menjadi pelopor gerakan budaya damai, ramah, dan toleran, menghargai keberagaman dan keagamaan, menghargai keberagamaan dan keberagaman. Mari satukan tekad membangun negeri, sing-singkan lengan, bergotong royong memajukan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo, SH MIP. Demikian hadirin yang berbahagia, telah saya bacakan secara lengkap sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Apabila ada kekurangan kehilafan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan kami sambung dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan melalui kolom chat. Sekali lagi dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan melalui kolom chat.
Baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat atas nama Nikmatul Aziza dari mahasiswa Unikama. Pertanyaannya, menurut Bapak, bagaimana perkembangan indeks demokrasi saat ini di Indonesia? Kepada Bapak narasumber, dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini dari Mbak Nikmatul Aziza. Bagaimana perkembangan saat ini demokrasi di Indonesia? Jadi perkembangan indeks demokrasi saat ini di Indonesia itu mengalami dinamika yang luar biasa. Tahun 2006, 2007 itu memang tahun-tahun demokrasi kita kalau diukur berdasarkan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang saya sebutkan tadi, itu memang masih posisinya di bawah 70. Tapi setelah tahun 2014 itu mengalami kemajuan yang luar biasa sampai mencapai puncaknya itu tahun 2014, nilainya 77,44 poin. Dan kemudian terjadi dinamika lagi, turun lagi, sampai kemudian tahun 2019 kita mencapai angka lagi di 77 sekian poin tadi. Lah, tentu perkembangan demokrasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Nah, misalnya di Jawa Tengah itu salah satu yang menyebabkan indeks demokrasinya itu sedikit menurun dari tahun 2019 sampai ke 2020 itu karena belum memenuhinya kuota DPRD perempuan yang ditargetkan 30%, hanya 19 orang, dan ketika salah satu anggota Dewan Perempuan meninggal karena kemarin kena COVID, itu akhirnya hanya 18 orang. Jadi dari 30 itu targetnya kurang 12. Nah, ini juga sekalian memberikan informasi dan mudah-mudahan ini juga sekalian dorongan bagi adik mahasiswa, khususnya yang berjenis kelamin perempuan. Jadi kota perempuan ini masih belum mencapai kota sesuai dengan undang-undang 30%. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Saya sempat komunikasi dengan teman-teman yang di DKI Jakarta, lalu kemudian di Jawa Timur sendiri, dan Jawa Barat, termasuk juga DIY, itu rata-rata belum mencapai kuota untuk pendidikan politik perempuan, yang salah satunya itu ditunjukkan dari jumlah anggota legislatif dari perempuan. Jadi hanya dalam kisaran 18 sampai 22 orang dengan jumlah anggota dewan 120. Jadi di Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat itu jumlah anggota dewannya 120 orang. Itu kurang lebih 20 orang yang dari DPRD perempuan. Nah, demikian pula dari DKI dan DIY memang jumlah dewannya tidak sampai 120 orang, tapi juga prosentasenya itu belum mencapai kuota. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi memang perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan saja ditentukan pada kinerja-kinerja pemerintah, tetapi yang lebih berpengaruh itu justru aktivitas politik kita, demokrasi kita yang ada di lapangan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Salah satunya misalnya, yang ini juga sering terkait dengan aktivitas kegiatan teman-teman mahasiswa. Misalnya unjuk rasa.
Unjuk rasa itu kalau dilakukan secara damai, itu meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Karena itu adalah memberikan ruang, kebebasan bagi kawan-kawan mahasiswa untuk kemudian menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya, kebebasan untuk berkumpul. Tetapi kalau itu dilakukan dengan ada yang melakukan anarkis, lah itu menyebabkan indeks demokrasi kita turun karena di situ ada tindakan-tindakan kekerasan maupun di satu sisi ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi itu sementara Bu Nikmatul Aziza, perkembangan demokrasi di Indonesia yang diukur dengan indeks demokrasi. Jadi intinya juga saya sampaikan bahwa hari ini kita tidak bisa lagi mengatakan, oh Jawa Tengah misalnya demokrasinya bagus, Jawa Timur demokrasinya bagus. Enggak, kita lihat indeksnya seberapa tinggi gitu ya. Dan rata-rata memang indeks demokrasi kita di Indonesia masih kurang lebih antara 70-an sampai dengan 80-an. Dan indeks demokrasi itu juga diukur dengan Indonesia dan negara-negara dunia yang lainnya misalnya. Nah, Indonesia itu juga masuk kategori sedang kalau disandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Saya kira itu, terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Khairuddin. Dilanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, yakni dari Nuha Rahmadia Khairunisa dari UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, bagaimana perkembangan pasang surut demokrasi di Indonesia saat ini? Kepada Bapak Khairuddin dipersilahkan untuk menjawab. Ya, Mbak Rohmadia Khairunisa ya, saya kira pertanyaannya hampir sama dengan tadi, perkembangan pasang surut demokrasi di Indonesia. Lagi-lagi dinamikanya cukup tinggi, seringkali naik turunnya, tetapi perkembangan naik turunnya demokrasi Indonesia ini lagi-lagi masih dalam kategori kondisinya sedang. Jadi kalau naik tidak terlalu tinggi juga, tetapi turun ke bawah pun juga tidak terlalu rendah. Kita masih berada pada kategori indeks demokrasi yang sedang. Lah mungkin yang perlu saya tambahkan, pasang surutnya ini sangat dipengaruhi oleh praktek-praktek demokrasi yang ada di Indonesia. Lah sejauh mana kemudian praktek-praktek ini menggambarkan di situ proses demokrasi dengan berjalan secara damai, maka dia akan cenderung itu tingkatan demokrasi kita agak naik. Tetapi kalau terjadi praktek, walaupun itu di satu sisi praktek demokrasi, tetapi diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, itu menyebabkan kemudian surut lagi terkait dengan demokrasi kita. Maka himbauan saya pada kesempatan ini, ayo kita berdemokrasi sesuai dengan etika demokrasi. Lah, bagaimana etika demokrasi itu kita jalankan? Lah, kita lakukan dengan nilai-nilai, dengan norma-norma, sesuai dengan konsensus yang sudah kita sepakati. Ada 4 konsensus kebangsaan yang menjadi platform kita dalam berdemokrasi di Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Lah, kalau ini kita jadikan sebagai platform dalam kita berdemokrasi, saya punya keyakinan demokrasi ke depan kita akan semakin baik. Saya kira itu, Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairuddin atas jawabannya. Kepada
temannya, Kak Nuha Rahmadiah Khairunisa, apakah ada feedback? Kalaupun ada feedback, boleh langsung menyalakan mic. Baik, kalau tidak ada respon dari Kak Duha Rahmadiah Khairunisa dari UIN Wali Songo Semarang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Ziyadul Hunayfi dari Universitas Yudharta Pasuruan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mengawal atau menerapkan demokrasi reformasi di era zaman 4.0 pada Bapak Badankes Bangpol Provinsi Jawa Tengah, Bapak Khairuddin, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ini saya kira pertanyaan yang menarik. Jadi mengawal reformasi kaitannya dengan demokrasi di era 4.0. 4.0 ini sudah arah digitalisasi. Di era digitalisasi ini memang kita membutuhkan demokrasi yang beretika, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan. Karena kalau tidak, maka kita cenderung melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan dalam materinya Pak Gubernur, itu terkait dengan berita-berita hoax, lalu kemudian ujaran kebencian. Karena di medsos itu kita lebih mudah atau lebih tidak malu-malu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan saya kira itu bukan mahasiswa, tetapi orang-orang di luar forum ini yang seringkali dengan mudah menyebarkan berita hoax dan dengan mudah melakukan ujaran kebencian. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan oleh kita semua. Mari sama-sama kita kawal demokrasi, ingatkan orang lain yang melakukan hoax, yang menyebar berita-berita ujaran kebencian melalui media digital kita. Gunakan media digital kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berseminar seperti ini, untuk hal-hal yang berdiskusi seperti ini, insya Allah nanti media digital kita atau kita generasi yang berada di dunia digitalisasi ini akan bisa berperan serta dalam meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Jadi poinnya adalah gunakan media digital kita untuk hal-hal yang positif untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Demikian Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Evi Kurniawati. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya izin mau bertanya. Tadi disampaikan terkait money politik dalam pemilu. Bagaimana cara untuk menghilangkan kebiasaan dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa money politik yang sudah mendarah daging pada masyarakat. Karena pada saat ini untuk suara pada pemilu, jika tidak ada uang, tidak ada suara. Ya, Mbak Evi Kurniawati, ini realitas. Bisa ditangkap, Bapak? Ya. Apakah bisa ditangkap pertanyaan? Bagus juga ini, Mbak Evi Kurniawati. Nggak kelihatan ya gambarnya di sini ya, Mbak Evi Kurniawati. Ya, realitas politik Indonesia hari ini itu memang masih dibarengi dengan yang namanya money politik. Ya, apa itu money politik? Proses transaksi yang dinilai dengan rupiah ketika kita akan menyalurkan suara di dalam pemilihan. Apakah itu pemilihan presiden, DPRD, maupun pemilihan kepala daerah.
Ini yang menurut saya musuh kita bersama, musuhnya mahasiswa. Kalau ini akan berjalan terus, kasihan generasi ke depan. Generasi ke depan itu adalah generasi yang hari ini, generasi Gen Z, yang notabene kawan-kawan semuanya generasi milenial. Maka menurut saya ini harus kita lawan. Lah, bagaimana caranya melawan ini? Caranya adalah kita harus meningkatkan yang namanya pendidikan politik. Lah, pendidikan politik ini harus selalu kita diskusikan, harus selalu kita seminarkan, agar kemudian kita tidak terjangkit ke situ. Kalau ada tawaran money politik, katakan no. Karena itu adalah merusak demokrasi kita. Maka saya berharap generasi muda hari ini yang ikut seminar hari ini adalah menjadi agen perubahan untuk ke depan. Money politik ini harus kita lawan bersama. Harus kita hilangkan di negeri ini. Karena ini akan menjadi bagian dari akan merusak politik kita. Tapi faktanya hari ini ada. Iya, makanya harus kita tolak. Bagaimana caranya? Kita mulai dari generasi muda, dari kita semuanya. Harus kita kampanyekan dimanapun kita harus lawan yang namanya money politik. Karena jangka panjang ini akan sangat merusak demokrasi dan politik di negeri ini. Maka sekali lagi saya mohon izin menegaskan ini, lawan yang namanya money politik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik dan jawabannya yang sangat menarik ya. Katakan tidak kepada money politik gitu ya Pak. Betul, betul. Katakan no, tidak. Katakan no ya. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan selanjutnya dari Kak David dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Izin bertanya, bagaimana tips dan trik sebagai mahasiswa untuk menjadi mahasiswa demokrasi? Terima kasih. Ya, ini saya suka pertanyaannya karena yang diinginkan adalah bagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin jawaban singkat saya, lakukan diskusi-diskusi terkait dengan demokrasi. Jadi mahasiswa itu saya harapkan menjadi konsumsi harian untuk diskusi masalah demokrasi. Nah, dengan banyak diskusi ini, nanti banyak wawasan, banyak ilmu, yang kemudian banyak hal yang kita sari, sehingga kita sampai kepada demokrasi sejati, demokrasi yang berdasarkan Pancasila, demokrasi yang anti money politik, demokrasi anti hoax, dan demokrasi anti ujaran kebencian. Jadi pesan saya, lakukan diskusi-diskusi tentang demokrasi kepada siapapun, dimanapun, terutama sesama rekan mahasiswa yang ada di kampus. Terima kasih, Kak David, yang ada dari PGRI ya, dari PGRI sendiri. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Anastasia Dewi dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyongsong generasi muda baik di kota maupun di daerah terpencil karena terkendala perekonomian, sehingga banyak pelajar yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Monggo, Bapak. Ya, kita terus memberikan fasilitas kepada masyarakat, terutama pelajar, yang lebih utama lagi yang usianya wajib belajar 9 tahun. Maka kita ada program misalnya sekolah tidak bayar untuk sekolah-sekolah negeri, karena upaya pemerintah ini memang lebih kepada sekolah negeri untuk upaya konkretnya. Tentu juga mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan keringanan kepada siapapun yang mau melanjutkan sekolah. Pesan saya, jangan minder, walaupun Anda berasal dari desa. Saya mungkin sedikit cerita, saya ini berasal dari kampung juga, dari sebuah desa. Dan jauh di sana, saya berasal dari sebuah desa di Muna,
Muna itu Sulawesi Tenggara, yang mungkin di peta rekan-rekan mahasiswa tidak begitu melihat. Nah, saya berada dalam satu kampus yang terpencil, tapi karena semangat belajar, alhamdulillah tahun 90 saya masuk Jogja. Saya kuliah di Jogja waktu itu di Fakultas Hukum UGM. Dan setelah itu saya berjuang sebagai anak kampung. Alhamdulillah hari ini saya mewakili Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Haji Ganjar Pranowo, sebagai Kakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Lagi-lagi orang desa tidak boleh minder. Justru saya melihat hari ini banyak yang kuat berjuang itu adalah anak-anak desa, yang notabene mereka sudah banyak tantangan dan rintangan untuk sampai kepada pendidikan-pendidikan yang tersebar di kota-kota. Maka pesan saya, gender, tetap berani dan semangat. Terima kasih. Baik Bapak, langsung melanjutkan dengan pertanyaan dari Kak Aulianto dari Universitas Kanjuruhan Malang. Apakah sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia sudah menggambarkan sistem pemerintahan dan sistem politik yang demokratis? Sedangkan jika kita melihat kinerja dari wakil rakyat, mereka masih belum bisa mewujudkan aspirasi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mas Yulianto ya? Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Aulianto, Pak. Kak Aulian. Oke. Ya, Kak Auliana, ini pertanyaan bagus. Jadi memang secara teori konsep demokrasi Indonesia itu sudah bagus. Saya tegaskan sudah bagus. Kita sudah menganut yang namanya trias politika. Jadi sudah melakukan pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan juga kekuasaan eksekutif. Itu sudah di dalam konstitusi kita, itu sudah jelas. Hukum di kampus itu, kita sudah melakukan yang namanya prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu baru ditetapkan oleh dunia, PBB itu tahun 48. Sementara Indonesia itu sudah ditetapkan di dalam konstitusinya sejak tahun 45. Lah, artinya secara teori kita sebenarnya sudah lebih duluan. Dan indikator dari sebuah negara demokrasi itu adalah adanya pemilihan umum. Dan kita sudah menyelenggarakan pemilihan umum itu bukan saja pemilihan umum di tingkat legislatif, tapi juga di eksekutifnya. Eksekutifnya itu mulai dari presiden sampai dengan kepala desa. Nah, tetapi memang prakteknya di lapangan masih ada gap. Nah, ini yang saya kira menjadi pertanyaannya. Praktek demokrasi kita di lapangan itu masih ada gap. Termasuk tadi misalnya aspirasi-aspirasi masyarakat itu belum sepenuhnya diserap oleh wakil masyarakat. Tadi disampaikan DPRD itu kan wakilnya kita yang ada di Dewan untuk menyampaikan aspirasi kita. Tetapi faktanya memang belum sepenuhnya aspirasi kita itu tersampaikan ke sana. Lah, inilah tugas kita, lagi-lagi tugas kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa untuk melakukan sebuah perubahan agar ke depan gap ini dapat kita tabrak. Gap ini bisa cair sehingga antara konstitusi kita secara teoritis dengan praktek di lapangan itu bisa tidak ada gap. Atau setidak-tidaknya gap-nya itu berkurang. Nah, lagi-lagi ini memang kembali kepada tugas kita semua, tugas kami sebagai pemerintah, dan yang paling penting adalah gerakan perubahan yang dimotori oleh kawan-kawan mahasiswa.
Demikian Kak Auliana dan Mbak Moderator. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Firdaus Atsal Ibrahim dari Universitas Islam Malang. Menurut Bapak, apakah politik di Indonesia sudah Ya, praktek politik di Indonesia belum bebas dari KKN. Nah, tapi saya belum punya datanya terkait dengan siapa saja yang melakukan itu, tetapi realitas yang kita baca, saya berani mengatakan itu belum sepenuhnya kita bebas dari KKN. Tetapi saya yakinkan Provinsi Jawa Tengah dengan gubernurnya Jawa Tengah, insya Allah sudah bebas dari KKN. Dan kalau ada yang menemukan ada KKN terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, saya kira boleh dilaporkan kepada kami dan juga kepada Pak Gubernur Jawa Tengah langsung untuk kita tindak lanjuti. Saya lagi-lagi ingin menyampaikan, saya ini salah satu bukti diangkat sebagai pejabat eselon 2 oleh Pak Gubernur tanpa ada istilahnya terkait dengan KKN, tanpa ada kompensasi apapun, apalagi dalam bentuk rupiah. Saya diangkat menjadi pejabat eselon 2 melalui proses testing yang namanya tes asesmen untuk menduduki eselon 2. Maka kawan-kawan saya banyak yang mengatakan Anda orang anak kampung yang ada di luar Jawa jauh di sana, kok bisa menjadi pejabat di Pemprov Jateng. Nah, saya katakan ini adalah bagian dari konsekuensi di mana Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Gubernur kami, saya pastikan bebas dari yang tadi disebut sebagai KKN. Jadi saya tegas menyampaikan itu, tapi lagi-lagi kalau bicara Indonesia, karena tadi pertanyaannya Indonesia, saya tidak berani menjamin KKN itu sudah habis. Bahkan saya berani mengatakan masih ada unsur KKN itu. Tapi di Jawa Tengah saya pastikan tidak ada lagi KKN, apalagi dalam hal rekrutmen pegawai, rekrutmen pejabat yang ada di Pemprov. Terima kasih. Baik, terima kasih atas transfer ilmu yang diberikan oleh Bapak kepada kami. Kepada Bapak Khairuddin dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan untuk memberikan closing statement sebelum menutup acara ini. Sebelum saya menyampaikan closing statement, mungkin saya membagikan nomor HP saya. Kalau masih ada kawan-kawan yang tadi belum sempat saya jawab pertanyaannya atau yang masih memberikan feedback terhadap jawaban yang saya sampaikan. 081 325 172 570. Saya ulangi, 081 325 172 570. Ya, closing saya singkat saja, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mengawal demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Katakan no terhadap money politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Sebelum acara ini kami tutup, saya akan memberikan kesimpulan yang mana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Karena demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat, berpendapat yang selalu merakyat. Oleh karenanya, kita sebagai mahasiswa harus bisa memberikan solusi serta harus menjadi mahasiswa yang bisa menjadi kontrol sosial, menjadi pemuda yang harus menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima izin kasih, pamit Bapak. sekalian. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Pak Hoirul, saya izin pamit, Pak Hairul. Nggih, monggo Bapak, terima kasih sangat ilmunya. Terima kasih Bapak untuk Ya. ilmunya. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Sampai jumpa. Mohon izin Bapak, Monggo. mohon izin untuk dokumentasi sebentar Pak. Oh, gitu. Oh ya, 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 ya. Monggo. Ya. Oke. Monitor bagi seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, kita mulai. Ya, terima 1, kasih. Saya 2, 3. mulai. Baik, terima kasih Pak. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sangat Pak Khairuddin. Terima kasih sangat. Ya, makasih Pak Hairul, Pak Warek. Ya, makasih, makasih. Monggo, monggo. Saya izin lihat dulu ya, Mbak. Sekalian Bapak Ibu panitia semua. Nggih. Assalamualaikum. Tanpal. Oh yo, saya sudah tidak nawang. Pak, aku ditinggal pengaturan terakhirmu Pak. Belaknya nang kok. Baik. Kan maklumatnya beliau dan saya di Twitter. Kalau 1 kali 24 jam enggak. Banget. Iya ngomong. Coba saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih. Ya, itulah tadi bincang asik dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Harudin SH MH, serta dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa pula. Oke, baik, kita lanjut besok dengan pemateri serta moderator yang pastinya tidak kalah menarik pada pukul 8.30 sampai selesai dengan link Zoom yang sama. Dan demikianlah itu tadi serangkaian acara kita pada hari ini. Dan untuk besok tetap berjumpa lagi di Bincang Asik Demokrasi Part 2 dengan materi yang tidak kalah menarik. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alah.